Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqsal, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi 4B. Di sini saya akan menerangkan hasil resumen bab per bab. Langsung saja saya akan jelaskan hasil resumen saya dari bab pertama ya. Bab pertama yaitu komunikasi antar pribadi dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini kita memahami sudut pandang atau perspektif di antara konteks, perkembangan, dan proses. Pemahaman lebih mengarah ke penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Faktor-faktor keberhasilan sengketa. 1. Dalam batas wajar, bisa ditoleransi dalam semua pihak. Yang kedua, komitmen para pihak, yaitu berkomitmen agar tidak terjadi sengketa. Yang ketiga, keberlanjutan hubungan, melanjutkan usahanya setelah sengketa berhasil, tetapi di sini adanya win-win solution. Yang keempat, keseimbangan posisi tawar-menawar agar tidak terjadinya intimidasi dari salah satu pihak. Yang terakhir yaitu yang kelima, proses bersifat pribadi dan hasil rahasia, tidak terbuka umum hasilnya. Di sini selanjutnya ada macam-macam APS. Saya sebutkan yang pertama, negosiasi, penyelesaian secara musyawarah dari dua pihak atau lebih. Yang kedua, mediasi, penyelesaian melibatkan pihak ketiga untuk mencari solusi. Terus lanjut, ada penyelesaian di luar pengadilan dilakukan oleh arbiter dan membuat perjanjian arbitrase sengketa dengan kebijaksanaan. Keuntungannya yaitu kecepatan dalam proses. Yang kedua, pemeriksaan oleh ahli di bidangnya. Yang ketiga, bersifat konfidensialitas. Mari kita sebutkan unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama, komunikator dan komunikan, itu paling utama. Yang kedua, encoding dan decoding. Yang ketiga, pesan. Yang keempat yaitu saluran. Yang kelima, gangguan. Yang keenam, konteks. Yang kedelapan, etika. Yang kesembilan, kompetensi. Baik, mari kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 isinya adalah komunikasi nonverbal dalam KAP. Komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh adalah ekspresi eksternal selain kata-kata terucap dan atau tertulis, termasuk gerak tubuh, karakter, penampilan, karakter suara, dan penggunaan ruang dan jarak. Fungsinya itu 1. Mengganti pesan lisan. 2. Menyampaikan pesan yang tak seharusnya dikeluarkan. Yang ketiga, membentuk kesan yang mengarahkan komunikasi. Yang keempat, memperjelas relasi. Yang kelima, mengatur interaksi. Yang keenam, memperkuat dan memodifikasi pesan verbal. Jenis-jenisnya yaitu ada proxemic atau kedekatan, makin dekat makin akrab pembicaraan, atau makin jauh makin formal suasananya. Yang kedua, kinesis atau kineskik, yaitu gerak tubuh atau gestur. Yang ketiga, chronomic atau chronemic, waktu paralinge atau parabahasa menuju ke nonverbal. Yang keempat, kebisuan, dalam diam sebenarnya seseorang berbicara, kayak bahasa hati gitu. Yang kelima, haptik atau sentuhan komunikasi. Yang keenam, tampilan fisik dan busana. Yang ketujuh, olfaktik atau bau wangi indera penciuman. Yang kedelapan, osulesik atau tatapan mata. Bahasa tubuh penyampaian komunikasi menggunakan bahasa tubuh atau isyarat. Ada berapa macam? Ada 3 macam bahasa tubuh, yaitu 1. Ekspresi wajah, merah merona dalam artian malu, mata melirik karena adanya ketertarikan. Yang ketiga, anggota badan, pujian seperti jempol tangan. Kita lanjut ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga yaitu konsep diri dalam KAP. Yaitu menentukan diri kita sendiri, bagaimana diri kita itu di hadapan orang lain. Untuk melihat penilaian diri kita sendiri dan mendapatkan kesimpulan penilaian pribadi diri sendiri, ada definisinya, yaitu persepsi fisik, mempersiapkan diri sendiri apakah kita bisa biasa saja atau jelek. Persepsi sosial, pandangan tentang diri kita, apakah kita sombong atau tidak. Pengalaman tentang sejarah hidup kita, mengapa bisa seperti sekarang sifatnya. Interaksi dengan orang lain, bagaimana kita bisa terbentuk sifat akibat pergaulan lingkungan hidup. Dimensi diri, Allen 2000, yaitu konsep diri aktual, siapa diri kita saat ini. Yang kedua, konsep
diri ideal, persepsi kita seperti apa tampaknya. Yang ketiga, konsep diri pribadi, bagaimana kita bisa jadi diri sendiri. Yang keempat, konsep diri sosial, relasi kita terhadap sesama. Persepsi dari Rahmat 1985/64, yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Contoh, kita memperoleh informasi melalui indera peraba kita bahwa air minum yang ada di gelas itu panas. Self disclosure dalam KAP, isinya yaitu pengungkapan diri dalam kehidupan kita sehari-hari, informasi mengenai diri sendiri seperti yang tidak seharusnya kita beritahu ke orang lain dan kini memberikan kepada mereka. Lanjut, pengetahuan tentang diri, mengetahui siapa diri kita terhadap orang lain. Lanjut, kemampuan mengatasi masalah. Terus pelepasan energi, tidak tahan menahan rahasia hati seperti mengungkapkan perasaan. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas komunikasi untuk orang lain memahami diri kita dan kita pun memahami orang lain. Lanjut lagi, dimensi self disclosure, yaitu isinya ukuran atau juga seberapa banyak jumlah informasi diri kita yang diungkapkan. Terus falasi self disclosure, yaitu kualitas kita apakah kita negatif atau positif. Terus kecermatan dan kejujuran, apabila kita cermat maka kita akan mampu melakukan self disclosure. Lanjut, maksud dan tujuan, karena setiap orang tidak mungkin tiba-tiba mengungkapkan dirinya tanpa ada maksud dan tujuan. Yang terakhir, keakraban, soalnya apa yang diungkapkan itu biasa saja hal yang pribadi. Mari selanjutnya kita teruskan ke bab yang keempat. Bab keempat isinya etika dan evolusi kesadaran dalam KAP. Etika menjadi tolak ukur menilai seseorang dari kesantunan budi yang baik dan ketulusan. Dalam konteks evolusi kesadaran makin baik, etika dan relasi sosial seseorang itu tidak cukup hanya untuk dirinya, melainkan harus memperluas relasi untuk mendorong individu kreatif dan mendorong lahirnya relasi komunitas kreatif. Etika dalam pergaulan hidup manusia. Yang pertama yaitu konsep hidup yang baik. Makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Salah satu jembatan yang menghubungkan manusia sebagai individu dan manusia lain adalah komunikasi. Dengan komunikasi, manusia menyatakan dirinya, menyimak atau memahami berbagai keadaan lingkungannya. Yang kedua, etika kehidupan. Permasalahannya itu baik dan buruk. Mencuri adalah pekerjaan buruk. Bekerja keras adalah tindakan yang baik. Semua orang bisa menebak hal-hal tersebut. Yang ketiga, etika dan relasi dan komunikasi manusia. Berbohong, ketidakjujuran, menyelewengkan kebenaran, dan memperkosa hak merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan etika yang terjadi dalam relasi antar manusia. Sebagian bentuk bertentangan etika yaitu kebohongan dilakukan melalui komunikasi. Penyelewengan kebenaran juga dilakukan melalui komunikasi. Yang keempat, cara dan tujuan. Melalui pendekatan yang menggunakan prinsip jalan setengah atau populer dengan sebutan jembatan emas, Golden Mean dari Aristoteles. Sesuai dengan namanya, ini adalah pilihan pada suatu jalan berada di tengah-tengah dua titik ekstrim. Contohnya, kita tahu rahasia teman kita yaitu pencatatan narkoba dengan alasan untuk tidak mengatakan kepadanya siapapun karena itu demi menjaga masa depan dan kita, maka prinsip jalan tengah bisa digunakan yaitu menyampaikan informasi tersebut. Yang kelima, etika dan teknologi komunikasi dalam komunikasi antar pribadi, yaitu kita hidup di era teknologi yang memungkinkan komunikasi berlangsung cepat dan seketika, misalnya berbincang akrab dengan orang yang tidak kenal, seperti berkomunikasi melalui fasilitas chat dan menggunakan nickname. Lanjut, mengatasi jarak geografis melalui sarana transportasi komunikasi itu memiliki seperti siaran radio dan televisi yang membatasi jangkauan satelit, maka teknologi komunikasi mutakhir sudah membentuk jaringan global yaitu internet. Lanjut, kecepatan. Sekarang informasi disampaikan begitu cepat dari satu titik dunia ke dunia lainnya melalui internet dengan hitungan detik. Lanjut, volume informasi meningkat. Kita hidup di zaman informasi yang dikirimkan atau disampaikan dan ditemui balik volumenya begitu besar.
Lanjut, ada evolusi kesadaran dan komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu perubahan masyarakat KKP yang mendorong kematangan, kemandirian atau kedewasaan merupakan hal yang umum terjadi di tengah keluarga atau di antara sesama teman. Tujuannya yaitu KKP untuk mendorong manusia dewasa untuk otonom, bertanggung jawab, dan makin hari makin baik. Itulah yang sering kita lakukan. Contoh bisa terjadi dalam bentuk wajangan, nasihat, saran, atau curhat lakukan. Yang kedua, dinamika spiral. Apalagi ada perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan sendiri tidak berjalan linear. Ada yang mundur dan ada yang maju ke bawah, lama dan baru muncul, bersatu tapi semruwut. Yang ketiga yaitu acuan nilai. Bila dalam evolusi fisikal, informasi yang diwariskan pada generasi berikutnya disimpan dalam gen, maka dalam evolusi kesadaran kita pun mendapat warisan dari generasi sebelumnya, yaitu nilai yang disampaikan dalam memes. Dalam ajaran Islam, nilai-nilai takdir menjadi sebagian dari fitrah manusia, seperti nilai tauhidan yang diinstalkan sebelum kita lahir dan menjadi komitmen kita pada Allah Subhanahu wa taala, meliputi nilai ilahiyah atau teologis, nilai guna atau manfaat atau teologis, nilai logis, nilai etik, dan nilai estetika. Lanjut ke bab yang kelima. Bab yang kelima isinya teori-teori dasar komunikasi antar pribadi. Aksioma komunikasi antar pribadi. 1. KAP merupakan proses transaksional. Kita bisa membayangkan bagaimana Ina dan menjual doku berbicara sebelum mencapai kesepakatan harga. Dari proses tersebut adanya pengalihan topik dari penjual, misalnya kemana saja baru kesini. Kita bisa melihat perubahan itu pada harga awal yang ditawarkan penjual, duku, dan harga yang dianggap pantas oleh Lina, kemudian sepakati harga yang ditawar penjual maupun yang diinginkan Nina. Itulah contoh transaksional aksioma dalam KAP. Yang kedua, unsur-unsur KAP saling berkaitan pada KAP dan unsur-unsur komunikasi, yakni pengirim, penerima pesan, medium, dan umpan balik, masing-masing saling berkaitan, dan itulah yang memungkinkan KAP bisa berlangsung. Yang perlu kita perhatikan, karena saling terkaitnya unsur komunikasi, maka maka bila salah satunya unsur itu mengalami perubahan, maka situasi komunikasinya pun akan mengalami perubahan. Yang ketiga, KAP, proses penyesuaian Lina yang orang Sunda dan penjual duku yang orang Komering tidak akan bisa berkomunikasi bila masing-masing menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, menyesuaikan diri dengan situasi komunikasi yang dihadapi. Meski kita juga tetap harus menyadari, sekalipun keduanya menggunakan bahasa Indonesia, namun penguasaan kosakata atau makna dan atas kata yang sama bisa saja berbeda. Bagian penting KAP adalah bisa memahami apa yang disampaikan orang lain dan apa maknanya. Ya, jadi rangkuman dari bab 5 yaitu teori-teori komunikasi antar pribadi. Ada 1. Aprehensi komunikasi. MC Kroski menyatakan bahwa apresiasi komunikasi itu muncul pada manusia karena suasana komunikasi di rumahnya. Faktor-faktor lingkungan rumah seperti jumlah percakapan dalam anggota keluarga dan gaya interaksi anak dan orang tua akan mempengaruhi perilaku komunikasi. Anak ini menunjukkan keluarga menjadi penentu penting adanya atau tidak aprehensi komunikasi pada anggota keluarganya. Ada 3 sebab aprehensi komunikasi, yaitu yang pertama, aktivitas berlebihan. Yang kedua, pemrosesan kognitif yang tidak tepat. Yang ketiga, keterampilan komunikasi yang tidak memadai. Lanjut bab yang keenam. Bab yang keenam itu isinya komunikasi antar pribadi dan teknologi informasi dan komunikasi. Pada bab ini kita diawali dengan kegiatan belajar 1 yang mengkaji bagaimana dunia berkomunikasi dirumuskan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. A. Revolusi komunikasi. Kisah tersebut menunjukkan bagaimana perkembangan komunikasi manusia. Dalam pandangan telekomunikasi dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi massa atau monologis, komunikasi telelogis, terus komunikasi dialogis. Yang B. Mengenal CMC.
challenging the mass interpersonal komunikasi dikotomi atau dikenal CMC. KAP dekam CMC. Kita sudah mempelajari bahwa dalam KAP selain si pesan penting juga menjadi relasi, isi pesan dan relasi ini ibarat dua sisi mata uang dalam KAP. 1. Strategi nonverbal untuk CMC. Kial-kial paralinguistik, kronomik, frekuensi komunikasi, pesan yang panjang, cepat dan memberi jawaban, umpan balik, pesan yang akurat. Yang kedua, strategi verbal untuk CMC. Norma-norma bahasa, panduan segmen antar pribadi dan narasi, menggunakan kalimat singkat dan padat, memanfaatkan kosakata, bahasa partisipasi aktif, menggunakan ironi secara tepat. Selanjutnya yaitu bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh isinya relasi antar pribadi dalam komunikasi antar pribadi. Relasi antar pribadi yang dibangun manusia tidaklah statis, tetapi dinamis karena akan bergerak katakanlah dalam kontinum antara titik harmonis pada ujung kontinum itu dan titik konflik pada ujung yang lain. Pada dasarnya relasi antar pribadi itu bersifat dinamis sehingga bisa berubah dari titik harmonis ke titik konflik. Komunikasi memegang relasi harmonis. Salah satu prinsip penting dalam kehidupan banyak orang, khususnya orang Indonesia, adalah menjaga kerukunan atau harmoni. Hidup harmonis dipandang lebih baik dibandingkan dengan hidup penuh konflik, meski sebenarnya konflik pun bisa memberikan manfaat dalam mengembangkan relasi antar pribadi. Intinya, kita bisa melihat bahwa di dalam peran kita diterapkan berperilaku dengan cara tertentu. Kembali kepada contoh keluarga, kita bisa melihat peran seperti apa yang dimainkan oleh ayah dan ibu. Konflik adalah hubungan antar pribadi bisa menjadi solusi sekaligus sumber konflik. Selanjutnya KAP dan hubungan antar pribadi. Lanjut lagi ke bab yang terakhir, yaitu bab 8, komunikasi antar pribadi atau KAP dan gaya komunikasi. Pada modul 8 ini kita mengkaji tentang gaya komunikasi, iklim komunikasi, suasana komunikasi, serta strategi dan taktik yang kita pergunakan dalam gaya, iklim dan suasana komunikasi tertentu. Baik, segitu saja resuman dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.